atom. Pertama, sebelum mencapai ke struktur atom, silakan dibangun. Struktur atom adalah susunan partikel besar dalam atom. Atom itu adalah diambil dari bahasa Yunani. A itu adalah bermakna tidak, homos itu adalah tidak dapat dipecah lagi. Berarti secara tidak langsung atom itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipecah lagi. Atom itu sebagai partikel penyusun materi dari seluruh benda yang ada di sekitar kita. Jadi seluruh benda di sekitar kita ini tersusun dari beberapa atom. Baiklah, atom itu di buku kalian dilihat. Para ahli memperkirakan bentuk molekul dari berbagai percobaan dan fakta yang ada dengan suatu model. Dalam perkembangannya, model atau teori atom terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Perkembangan atom. Jadi atom itu tidak hanya ditemukan oleh satu orang. Ya benarlah, pertama hanya satu orang. Tapi semakin lama semakin berkembang. Atom ini semakin berkembang. Makanya bukan hanya struktur atom, tapi struktur atom dan perkembangannya. Yang pertama, atom ditemukan oleh orang yang bernama John Dalton. Karena John Dalton menemukan atom pada tahun 1803 dan dikembangkan lagi oleh orang yang bernama Thomson, maka disebut dengan atom Thomson. Dikembangkan lagi oleh orang ketiga yang bernama Rutherford. Dikembangkan lagi oleh orang yang bernama Bohr. Dan terakhir bukan hanya satu orang yang mengembangkan, tapi banyak ilmuwan yang mengembangkan. Salah satunya yang bernama Erwin Schrödinger. Karena banyak yang menemukan atom di sana, maka disebut dengan atom dekat-dekat kuantum. Sekarang kita akan memakai metode diskusi. Apa itu metode diskusi? Kalian akan dibagi beberapa kelompok agar menjadi namanya metode diskusi. Kelompoknya akan dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi 5 kelompok. Dan akan saya bagikan kertasnya masing-masing. Sekarang silakan kelompoknya dijadikan satu. Berapa isinya? Isinya. Saya sudah memberikan kertas sana adalah disebut dengan LKS atau NKPD, lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Di sana kalian akan berdiskusi dengan teman yang sudah menjadi kelompok. Isi nama kelompoknya, siapa saja namanya, terus isi perkembangan atom di sana menurut kalian sendiri. Jadi bentar lagi setelah kalian sudah mengisi lembar kerja di sana sambil berdiskusi dengan temannya, model atom Dalton itu seperti apa, kelemahan dan kelebihannya seperti apa, di sana sudah saya kasih kalian kertas masing-masing untuk sambil berdiskusi. Atomnya Thomson bagaimana, atomnya Rutherford itu bagaimana, dan masing-masing dari sana pasti memiliki namanya kelebihan dan kekurangan. Jadi isi terlebih dahulu. Setelah isi, maka kalian akan mewakili satu kelompok tersebut mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.
Ini jawabannya. Setelah berdiskusi lama, silakan untuk siapa terlebih dahulu yang akan mempresentasikannya. Siapa? Angkat tangan. Ayo, tangan. Ini dari apa nih? Kelompok yang akan menerangkan apa? Silakan berdiri ke depan sama temennya. Ayo, Noval sama Ya, kami dari pemerintah akan menjelaskan atau mendukung terdiri atas indikator yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model atas ya. Yang kedua, atau bersifat netral karena muatan positif dibanding dengan muatan negatif. Selama menilai ini, gaya signifikan gas elektron terbentuk oleh gaya tarik. Mempresentasikan dari teori Dalton, teori Thomson, teori Rutherford, teori Bohr, dan teori-teori selanjutnya. Bahwasanya perkembangan atom tidak berhenti sampai Bohr dan tidak berhenti sampai di mekanika kuantum, tapi terus menerus para generasi Indonesia terus berlanjut untuk mengembangkan teori atom. Jadi perkembangan teori atom, saya ulang lagi, dilakukan untuk menyempurnakan, bukan saling menambahkan, tapi saling menyempurnakan teori-teori sebelumnya dan tidak menjelek-jelekan teori-teori sebelumnya. Pada tahun 1800 dimulailah beberapa penemuan tentang atom dari John Dalton, dari Thomson. Ini setiap orang di sini ini berbeda tahunnya. Jadi mulai dari tahun 1800 di sanalah John Dalton mengemukakan teorinya. Nah, itulah penjelasan tentang teori atom dari teman-teman kalian yang dikaji dan dianalisis oleh teman-teman kalian sendiri. Melakukan metode diskusi, saling berdiskusi berkelompok. Bagaimana menurut kalian metode diskusi ini enak tidak? Enak. Semakin minat tidak kalian akan metode ini? Alhamdulillah, asik baik karena waktu sudah turun. Silakan 14 silakan. Siap.